kawan-kawan semua, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja ya. Oke, ini di hari Minggu ya, video ini akan tayang. Jadi, aku syutingnya bukan di hari Minggu ini. Aku sibuk banget sih, jadi agak ribet nih untuk baca-bacain email kalian. Oke, semalam saya udah baca email kalian. Jadi, ada nih satu cerita nih yang kayak menurut gue tuh yang kayaknya bagus juga nih cerita yang mau gue ceritain sama lu semua. Jadi gini, ceritanya itu tentang sebuah rumah yang baru aja dibeli sama sebut aja Mbak Mila ya. Nah, ya Mbak Mila ini baru aja membeli sebuah rumah. Mbak Mila ini single gitu kan. Jadi dia tuh biasanya tinggal sama orang tuanya. Tapi dia tuh akhirnya harus bekerja yang lumayan jauh lah ya dari rumahnya dia gitu. Jadi dia memutuskan membeli sebuah rumah. Kenapa ya membeli sebuah rumah tuh ya? Karena rumah yang ditawarkan ini menurut Mbak Mila lumayan murah lah ya, dan juga nggak terlalu besar. Itu yang menurut dia ya oke lah ya, nanti kalau mau besar lagi bisa lah di tingkat ke atas gitu pikiran dia. Rumahnya pun ada di sebuah lingkungan yang padat lagi, jadi banyak gitu penduduknya, terus tetangga-tangganya juga banyak gitu. Jadi ya udah nih kayak tertarik deh gue gitu tinggal di sini. Dibelilah rumah ini sama Mbak Mila. Mbak Mila sendiri tinggal sendirian dong pastinya. Tapi karena dia tuh pengen ada temennya, dia ditemenin sama adiknya dia nih. Yang kebetulan waktu itu adiknya juga masih kuliah, nah dia kerja gitu kan. Adiknya ini perempuan nih guys. Jadi si Mbak Mila ini kerja tuh kan. Waktu hari pertama di rumah itu Mbak Mila udah bangun pagi juga langsung kerja. Adiknya pun sama langsung kuliah, di rumah itu kosong ya. Mereka ketemu tuh biasanya habis maghrib gitu, udah ada di rumah tuh dua-duanya. Nah Mbak Mila baru aja pulang nih dari kantor kan, karena rumahnya ini istilahnya gimana ya, di gang yang kecil gitu, sempit. Jadi mobilnya Mbak Mila pun gak bisa masuk, jadi parkirnya tuh agak jauh deh jalan lah ya menuju ke arah rumahnya gitu kan. Rumahnya juga rame gitu, banyak anak-anak kecil juga, yang kiri kanan tuh banyak tuh penduduknya gitu. Ya udah memilih biasa aja karena emang tuh rumah juga rame gitu, santai aja dia jalan tuh habis maghrib, gelap lah ya, dia jalan sampai ke rumahnya tuh udah ada adiknya. Terus adiknya ngomong, lah Mbak katanya berbalik. Iyalah gitu, adiknya sih perempuan juga ya. Akhirnya udah langsung masuklah Mbak Mila tuh ke kamarnya. Nah jadi di kamarnya Mbak Mila sendiri tuh udah ada kamar mandi ya guys. Jadi kamar mandinya tuh ada dua nih. Ada yang di ruang depan, ada juga yang di dalam kamarnya Mbak Mila. Jadi kamarnya Mbak Mila tuh udah ruang utamanya tuh kamar mandi juga gitu kan. Gede lah istilahnya kamarnya Mbak Mila. Kalau kamar adiknya ini nggak ada kamar mandinya. Jadi kamar mandi di depan di ruang tamu gitu. Udah lah ya Mbak Mila mandi tuh ya, kamar mandinya tuh lumayan besar gitu kan, ada bathtubnya juga. Nah Mbak Mila ini bilang karena dia kecapean gitu kan, kecapean mungkin dia ketiduran tuh sambil di bathtub kata dia. Nah bathtub tuh dia terasa pas dia tidur itu guys, dia ngerasa tuh ada yang narik kakinya dia tuh, dia sampai kelelep, terus kelelep gitu, terus dia langsung ini apa, sadar gitu karena dia kepentok juga. Kaget kan dia kira adenya tuh bercanda, dia liatin gak ada orang di kamar mandi. Waduh, dia langsung bengong gini, kenapa gitu, kok langsung lari lah dia menuju pintu gitu kan ke kamarnya dia bingung tuh. Akhirnya dia nyampe ke kamar, buru-buru dia pakai baju terus ke depan. Dia lihat adiknya ternyata ada di ruang tengah lagi main handphone. Terus bilang, kenapa Mbak gitu. Enggak apa-apa kata Mbak Mila. Kamu tadi ke kamar aku? Enggak kata adiknya gitu. Kenapa ya? Enggak lah, kamu kamar kakak ngapain kata dia gitu. Oh kirain ke kamar kata Mbak Mila. Tapi adiknya juga bengong-bengong gitu, bingung gitu, kenapa kakak gue, ada masalah. Ya udahlah Mbak Mila akhirnya masuk ke kamarnya lagi tidur. Pas lagi mau tidur udah matiin lampu juga ya kan, dia kalau tidur tuh matiin lampu. Ada suara guys dari kamar mandi gitu kan, ada suara lah tuh, suara kayak mandi gitu, gimana sih, showernya tuh nyala gitu ber aja. Terus Mbak Mila, kok ada suara, dia bingung tuh, apaan sih gitu. Dia langsung buru-buru kan masuk ke kamar mandi guys. Nah di kamar mandi itu dia nggak ada apa-apa, shower yang dia denger nyala pun mati guys, nggak nyala gitu kan.
udah diburu-buru masuk kamar kan. Nah udah masuk lagi kamar, dia udah aku tidur aja deh gitu kan, matiin lampu lagi nih guys. Pas dimatiin lampunya gitu kan, udah lagi itu merem itulah ayam gitu, dia nggak terlalu pules gitu kan. Terus dia tuh ngerasa ada sosok perempuan gitu yang keluar di kamar mandinya dia. Jadi dia ngerasa gitu kayaknya ada seseorang nih yang keluar gitu dari kamar mandi gue, soalnya pintu kamar mandinya tuh kebunyi krek gitu, krek gitu. Nah dia tuh merem kan, dia tuh mau buka mata tuh dia takut banget gitu, gimana nih, aduh kok ada suara gitu, tapi dia sadar gitu ada yang bunyi gitu, ada suatu bunyi. Akhirnya Mbak Mila pun udahlah, dia buka mata, dia ngelihat gitu, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Udah parno kan dia tuh akhirnya kan, hari pertama itu di parno mulai tuh. Udah besokannya tuh dia akhirnya tertidur juga. Akhirnya besok paginya adiknya bilang, "Mbak," gitu, "itu katanya kamar mandi yang di ruang tengah kok airnya nggak keluar sih? Aku katanya mau mandi di kamar Mbak aja, kan ada kamar mandi satu lagi." "Ya udah sono," katanya si Mbak Mila. Karena hari itu adalah hari Minggu, Mbak Mila tuh kan gak kerja tuh guys, jadi adiknya juga gak kuliah, jadi mereka santai-santai di rumah gitu kan. Nah adiknya pun udah mandi itu kan, pas lagi mandi tiba-tiba adiknya teriak-teriak gitu. Nah Mbak Mila langsung, kenapa gitu kan, karena pintu kamar mandi dikunci. Mbak Mila panik tuh, geder-geder, kenapa gitu. Akhirnya adiknya buka pintu, brak, ngos kayak orang ngos-ngos, "Kenapa lu?" "Bah, gue kelelep, gimana sih, kan bathtub gue cuma segitu, pelemnya tuh gimana?" Katanya, "Lu ngaco deh, gue tadi ada yang narik," kata adiknya gitu. "Ada, gue yakin ada yang narik kaki gue," gitu. Kata Mila, "itu yang bener aja." "Mbak gila," katanya, "ada setan nih di rumah ini," kata adiknya gitu. "Gila, gue yang ngerasa kok kaki gue ada yang narik," gitu. Ya Mbak Mila pun pernah ngerasain hal yang sama kan, tapi Mbak Mila nggak berani bilang tuh sama adiknya. "Ya udah deh kita ke rumah mama aja," kata dia. Akhirnya dia ke rumah orang tuanya. Nah sampai sana mereka pun cerita nih sama mamahnya gitu, kejadian hal itu. Tapi selain di kamar mandinya Mbak Mila itu, gak pernah ya ada cerita-cerita yang aneh-aneh atau apalah, itu gak pernah gitu. Udah, katanya mamanya, "Udahlah kamu coba panggil Ustadz, mungkin namanya rumah baru gitu kan, kalian juga belum ngajiin gitu kan, ada buat pengajian." Ya udahlah, akhirnya dibuat pengajian tuh, dia manggil Ustadz. Pas besokannya katanya dibuat pengajian, dikiranya Mbak Mila itu udah selesai ya, karena kan istilahnya udah diadain pengajian gitu kan. Ternyata enggak guys, kamar mandi itu kayak masih aja gitu, ada yang gitulah pokoknya. Katanya ada suara-suara, ada suara keran yang tiba-tiba nyala. Terus kalau kamu dirimu mandi di situ ya tiba-tiba ada yang narik. Itulah pokoknya ya. Akhirnya Mbak Mila suatu hari nih, karena Mbak Mila takut gitu kan, dia jarang akhirnya mandi di kamar mandi itu, dia selalu mandi di kamar mandi depan, walaupun airnya juga nggak sekenceng kamar mandinya dia gitu, dan nggak ada bathtub gitu, kamar mandi biasa lah istilahnya kan, kamar mandi untuk tamu gitu kan. Akhirnya Mbak Mila itu dia menuju kamar mandinya dia memberanikan diri nih ceritanya. Kata dia, "Kenapa sih ini kamar mandi gitu, kok adanya di kamar mandi ini doang gitu." Akhirnya dia memberanikan diri menuju ke kamar mandinya dia untuk beres-beres barang-barang dia. Sebenarnya ada barang-barang dia yang ketinggal di kamar mandi itu gitu kan. Nah pas itu dia lagi ngeberesin kamar mandi, kata dia ada odolnya dia yang jatuh ke bawah. Akhirnya dia ambil gitu kan, diambil tuh odol. Nah di situ dia ngeliat di bawah dari bathtubnya dia itu ternyata ada kayak semenan baru gitu guys, ngerti nggak? Jadi kayak ada bekas semenan baru di bawah bathtub. Apaan nih, katanya, kok kalau bikin bathtub kan harusnya udah lama ya, ini kok ada semenan gitu kan. Akhirnya Mbak Mila ini curiga gitu kan, ada apaan nih, udah parno dia tuh pikiran dia ya. Oke lah, akhirnya dia nyari tahu tuh, dia minta dibongkar lah sama tukang. Tahu guys apa yang ada di dalam gundukan itu? Ternyata itu ada kerangka manusia guys, kerangka manusia yang akhirnya diketahui gitu sama Mbak Mila itu adalah orang yang sebelumnya tinggal di situ, istrinya, istri dari orang sebelumnya.
Dan akhirnya ya udah ketahuan lah, di situ ada kayak kerangka gitu yang udahlah dibawalah ke polisi sama Mbak Mila ini. Nah, Mbak Mila udah dicek sama polisi, ternyata itu adalah perempuan ya, seorang perempuan ya, otomatis akan diselidiki dong gitu kan. Yang punya rumah sebelumnya siapa gitu kan, ya diselidiki lah sama polisi. Dan ketahuan, kata Mbak Mila, ternyata setelah diketahui kalau yang dimaksud kerangka itu adalah kerangka dari istri yang menjual rumah ini gitu guys. Ya jadi ya serem aja, itu kenapa bisa ditaruh di situ juga Mbak Mila nggak menjelaskan gimana ya ke aku ya. Jadi ya udah, intinya selama ini tuh yang ngeganggu dia gitu ya, itu adalah istri dari yang punya rumah itu sebelumnya, sebelum Mbak Mila gitu guys. Itulah intinya ya. Jadi ya itu serem juga ya. Ya hati-hati ya guys, untuk mau beli rumah nih lebih teliti lagi. Oke, makasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.